Ambil alih. Istirahat. Di tempat. Gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan umum kepada pembina apel. Pada pembina apel. Satunya nggak tahu. Kameranya Gerak. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel siap dilaksanakan. Apel bukan acara sepiak tahun 2025. Siap datang. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bukan. Bapak, saya, kembali. Sikap. Tulis. Jalan. Buka. Gerak. dia nggak tahu itu kayak emang layar dah. Langkah. Tegak. Maju. Jalan. Hello. Ada. Gerak. Hello. Ada. Gerak. Jalan. Tempat. Gerak. Henti.
Maju. Jalan. Hello. Ini. Jalan. Laporan Ketua Pelaksana Skytopia 2025. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 105 Jakarta, Bapak Ismail SPD. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan SMA Negeri 105 Jakarta, Bapak Muhammad Soleh SPD. Yang saya hormati Pembina OSIS, Bapak Yudhistira Ari Maesa ST, dan Pembina Karya Ilmiah Remaja Ibu Kusrina Sri Rejeki SPD, dan Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 105 Jakarta yang saat ini belum bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya cintai seluruh panitia Skytopia 2025 dan yang saya banggakan seluruh peserta Skytopia 2025. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Izinkan saya selaku Ketua Pelaksana Skytopia 2025 menyampaikan sepatah dua kata pada sambutan pagi hari ini. Saya mewakili seluruh panitia Skytopia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru beserta karyawan dan adik-adik sekalian dalam acara ini. Dan juga rasa terima kasih kami ucapkan kepada pihak penyelenggara acara, yaitu sekolah dan semua rekan panitia Skytopia 2025. Pada hari ini di SMA Negeri 105 Jakarta sedang terlaksana sebuah perlombaan berbasis sains dengan tema acara Skytopia atau Science, Knowledge, and Youthful Thinking for Outstanding Progress in Aspiration. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan bertambahnya ilmu antara panitia ataupun peserta. Pada Skytopia 2025 ini kami melaksanakan 4 kegiatan utama, yaitu Lomba Cerdas Cermat tingkat SMP, Lomba Roket Air tingkat SMP, Forum Diskusi tingkat SMA, dan pelatihan karya tulis ilmiah internal. Adapun total peserta yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan ini adalah 63 peserta dengan 21 tim Lomba Cerdas Cermat, 90 peserta dengan 30 tim Lomba Roket Air, 12 peserta forum sains, dan 19 peserta pelatihan karya tulis ilmiah. Kami percaya bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan juga wadah bagi generasi muda untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Melalui Skytopia 2025, kami ingin menumbuhkan semangat ilmiah dan rasa ingin tahu yang tinggi di kalangan pelajar, agar kelak dapat berkontribusi dalam memajukan bangsa melalui ilmu pengetahuan. Harapan kami, seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan antusias, sportif, dan penuh semangat. Jadikan kegiatan ini sebagai pengalaman berharga dan awal dari perjalanan panjang menuju masa depan yang gemilang. Akhir kata, kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga seluruh rangkaian Skytopia 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, tepuk tangan semua biar semangat. Amanat Pembina Apel sekaligus membuka kegiatan Skytopia 2025, barisan diistirahatkan. Istirahat. Di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Bapak Ibu Guru Pembina, Kalau mau lagi putar lagi aja. Nggak apa-apa. Bapak Ibu Guru yang mendampingi peserta, serta yang Bapak cintai. Gimana nih kabarnya? Baik, oke baik. Nah, kayaknya udah pada kelihatan semangat banget ya. Ya udah pada semangat banget nih muka-mukanya. Tahu nggak sih Kak? Tadi tuh aku lihat di pas aku baru datang udah banyak peserta yang datang duluan. Oh. Jadi kayak udah pada semangat banget Udah gitu. prepare banget udah ya. Prepare gitu. Terus tahu nggak sih Kak? Hari ini tuh aku antusias banget karena kita udah kedatangan teman-teman dan tamu-tamu yang sangat spesial ini, yang sangat istimewa. Tepuk tangannya boleh. Tangan buat kalian semua ya. Nah, aku boleh nanya nggak? Kira-kira kalian semua nih kesini mau ngapain sih? Mau lomba. Oke. Berarti nanti bakal ada kegiatan sama acara yang seru banget dong. Kalau boleh tahu apa sih Kak lomba-lombanya? Acaranya dulu dong. Ya, acaranya dulu nih. Oke, jadi aku spoiler ya. Jadi seperti yang kita semua tahu, hari ini adalah pelaksanaan kegiatan Skytopia 2025. Namanya Skytopia 25. Itu kedengarannya udah keren banget nggak sih? Bener banget Kak. keren Tapi banget. kayaknya sebelum kita lanjut ke lebih dalam, kita mau perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Iya. Halo semuanya, kami Lina, Padan, dan Dan Aska. nah, oke, jadi di sini kami bakal menemani kalian selama acara dari awal sampai akhir ini. Jadi kalian jangan bosan-bosan melihat wajah kami yang terus-menerus ada di penglihatan kalian, oke? Oke Kak Fadlan, jadi aku izin lanjutin spoiler yang tadi ya. Boleh. Jadi Skytopia itu adalah program kerja yang diadakan oleh SMA Negeri 105 Jakarta yang berkolaborasi dengan KIR SMA Negeri 105 Jakarta atau Demeter Fair nih Kak. Oh. Jadi kenapa sih kita harus ikut Skytopia? Karena Skytopia itu bisa menjadi wadah untuk para siswa-siswi meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, kreativitas, dan inovasi mereka melalui lomba dan kompetisi Kak. Oh, tadi kan ada kompetisi-kompetisi gitu kan? Ada kompetisi kok banyak nih. Kalau boleh tahu apa aja sih yang dikompetisiin? Oh, lombanya, Iya, kompetisinya. lombanya. Jadi yang pertama ada lomba cerdas cermat, kedua ada roket air, dan yang ketiga ada forum sains Kak. Seru banget ya? Kayaknya saya jadi pengen ikutan juga nih. Ya pada udah nggak sabar belum nih buat ikutin lombanya? Nggak sabar kan? Apalagi kalau menang dapat hadiah. Nah, kira-kira kalau boleh tahu pembagian hadiahnya kapan? Pembagian hadiahnya tuh pastinya di akhir acara sih Kak, jadi jangan pada pulang dulu ya nanti. Nah, tuh teman-teman, nanti kalian jangan pulang dulu karena kita bakal ada pembagian hadiah buat kandidat juara. Nah, kayaknya sebelum kita mulai acaranya, boleh kali ya aku tes jargon dulu. Jadi nanti aku sebut Kak Aska yang memperagakan. Iya, aku yang praktekin. Jadi kalau aku sebut Skytopia 2025, kalian jawab Run for Science, Run for Excellence. Bisa? Mau trial and error dulu nggak? Mau trial dulu apa mau langsung nyoba? Coba dulu, kayak dulu. Trial dulu ya, oke. Skytopia 2025, Run for Science, Run for Excellence. Oke, bisa ya? Ayo lebih semangat lagi dong. Ayo, 1, 2, 3. Skytopia 2025, Run for Science, Run for Excellence. Naik dulu. Nah, kayaknya abis ini kita mau ngasih apa ya? Pembukaan spesial. Spesial nih buat kalian. Kira-kira ada yang tahu nggak pembukaannya apa? Oh, Nggak tahu ya? Oh iya, kan belum dikasih tahu ya. Oke, jadi kita bakal menampilkan pembukaan spesial dari kulikuler tari tradisional SMA Negeri 105 Jakarta. Jadi tari
kita sambut penampilan dari Ekstrakurikuler Tari Tradisional SMA Negeri 105 Jakarta. Tepuk tangannya semuanya. Teman-teman, kayaknya kakak-kakak yang cantik ini lagi pada dandan ya. Iya, buat kalian nih jadi harus proper banget gitu, harus siap karena bakal nampilin yang terbaik ya buat kalian. Nah. Mungkin aku mau nanya dong satu buat kalian. Maaf. Siapa ya? Oh, kamu deh. Kamu kesini tuh lomba apa sih? LCC SMP. Oh, LCC. Siap kan kalau LCC tuh ada tim kan? Isinya 3. Kalian sama... Oh, kalian bertiga ini? Iya. Oh, kalian LCC aja? Oh, kalau... dari SMP mana? Kalau boleh tahu. Aku dari SMP 117 Jakarta. Oh, iya lumayan jauh ya dari sini ya. Tadi kesini naik apa kalau boleh tahu? Tadi dianterin sama penyedia pakai mobil. Oh, oke. Keren banget, semangat banget ya. Kalau misalnya yang ikut roket air ada nggak? Coba. Oh, kamu deh, coba kamu. Dari sekolah mana? Sama. Oh, Bina Dharma. Tadi kesini datang jam berapa? Tadi jam 6.15. Oh, jam 6.15. Oh, ini timnya? Oh, ini kayaknya banyak nih. Ngirim apa aja kalau boleh tahu? LCC. LCC. Berarti roket air, LCC sama LCC juga. Oh, oke. Ya. Gantian. Tadi udah pada datang pagi ya? Ini udah pada datang pagi, terus yang aku lihat nih roket air tuh banyak banget ya, tapi juga nggak kalah banyak sih. Benar sih. Kalian udah mau nanya dong, kalian tuh udah nyiapin persiapan apa aja gitu? Kamu kan malu banget anjir gue. Gak apa-apa, videoin aja Rek, ntar kirim ke grup.
ada yang jatuh aja. Wah, keren banget gak sih Kak Aska? Iya, tadi aku speechless banget, sumpah keren-keren. Ini ikut lomba apa sih sama tim kamu? Roket air. Roket air. Berarti preparationnya udah semua tuh? Udah siap? Oke. Gimana, kamu pede gak buat? Percobaan pertama dari tim Zigope Zoom. Oke, silakan. Oke, percobaan pertama dari tim Zigope Zoom sudah dilakukan. Kita akan melihat percobaan yang kedua dari tim Zigope Zoom. Silakan. Percobaan kedua dari tim Zigope Zoom akan dimulai dalam waktu 1 menit. Waktu terus berjalan untuk tim Zigope Zoom. Percobaan kedua untuk tim Zigope Zoom. Oke, waktu masih tetap berjalan untuk tim Zigope Zoom. 10 detik terakhir. Mari kita beri apresiasi untuk tim Zigope Zoom. Babak penyisihan pertama telah selesai bagi para peserta yang mengikuti babak kedua penyisihan. Roket air bisa segera memasuki lapangan. Hitungan dari poin yang sudah kelima tim lakukan akan dihitung dengan pihak panitia. Obat sudah dilakukan dari tim Dirgatik 2 dan sudah melakukan besar melakukan terbang. Potongan bola dari 3, 2, 1. Terbang dilakukan dari tim Dirgatik 2. Oke, peluncuran mendarat. Oke, untuk nanti dia bisa mengambil RWR dari tim Burgatis 2. Selanjutnya untuk penerbangan keempat untuk Studa 8 harap segera bersiap-siap untuk melakukan penerbangan. Dan kita akan melihat penerbangan kedua dari tim Burgatis 2. Waktu dimulai dalam 1 menit dimulai dari sekarang.
Waktu tersisa 30 detik terakhir. Peluncuran kedua dari tim Durga Tech 2 akan segera dilakukan. Oke, peluncuran kedua sudah kita lihat sini dari tim Durga Tech 2 sudah memompa dari roket air sendiri dan penerbangan akan dilakukan dalam 3, 2, 1. Oke, beri apresiasi untuk tim Durga Tech 2. Selanjutnya untuk tim keempat dari Studa Vanguard akan kami beri waktu 1 menit untuk melakukan persiapan. Oke, dari tim Studa Vanguard sudah siap untuk melakukan peluncuran. Oke, waktu akan kita hitung dari 3, 2, 1. Kita lihat di sini dari tim Studa Vanguard sudah memompa dari roketan sendiri dan meluncur tepat di tengah dari target yang sudah ditentukan. Oke, peluncuran selanjutnya untuk tim Studa Vanguard akan kami beri waktu 1 menit untuk melakukan persiapan. Jika sudah siap untuk melakukan peluncuran, harap memberi kode kepada pihak panitia. Waktu terus berjalan untuk tim Studa Vanguard. Baik, dari tim Studa Vanguard sudah memompa roket dan sudah diluncurkan Alphard merangkak ke target yang sudah ditentukan. Oke, percobaan kedua dari tim Studa Vanguard sudah dilakukan. Beri apresiasi meriah untuk tim Studa Vanguard. Selanjutnya tim kelima dari tim Pertus. Melihat 10 detik terakhir untuk peluncuran tim Pertus. Silakan untuk memompa pakai air dan peluncuran akan segera dilakukan. Oke, beri apresiasi 25 meter. 3. Panitia akan memanggil 5 tim yang masing-masing bersihkan 3 orang untuk persiapan dan peluncuran. 4. Tim yang telah dipanggil 3 kali tetapi tidak kunjung berada di area lapangan, maka juri berhak memberikan sanksi atau didiskualifikasi. Serta akan diberikan waktu 10 menit untuk melakukan persiapan dan juga peluncuran. 6. Peserta hanya boleh meluncurkan roketnya setelah mendapat tanda aba-aba dari panitia di lapangan. Lalu ketentuan penilaian dari perlombaan roket air. Yang pertama, jarak akan dihitung dimulai dari titik start hingga jatuh ke arah target yang sudah ditentukan. Kedua, jarak dari launcher hingga lingkaran terluar dihitung sebagai 1 poin. 3. Jika roket berhasil mendarat di dalam target, maka akan diberikan tambahan poin sesuai dengan letak pendaratannya. 4. Dari 2 kali peluncuran, maka akan diambil jarak terdekat atau skor terbaik. Dan yang terakhir, jika terjadi kesamaan skor atau draw pada peserta terbaik dari 1 sampai 18 tim, maka akan dipertimbangkan skor dari peluncuran yang lain.
Oke, perlombaan akan dilakukan dengan satu persatu tim. Yang pertama, peluncuran akan dilakukan dengan nama tim katalisator. Yang kedua, Tritus Virtus. Yang ketiga, Durgases 2. Yang keempat, Suda Van Gogh. Dan yang terakhir adalah Zico Tebu. Oke, jadi kita udah memulai nih. Sebelumnya tim katalisator mana nih? Mana pendukung tim katalisator? Ya, kalau Tritus Virtus mana nih? Rame ya. Durgatex 2 mana? Pendukungnya mana nih? Kok sepi? Oke, sudah Van Gogh. Pendukungnya? Ya, yang terakhir Zico Zoom. Oke, ini peluncuran pertama dari tim katalisator dulu ya. Oke, peluncuran pertama akan dilakukan dari tim katalisator. Tim katalisator harus bersiap-siap untuk meluncurkan roket air. Dan sebelum penerbangan akan ada aba-aba dari panitia baru melakukan peluncurannya. Oke, katalisator udah siap belum? Tolong untuk katalisator dipercepat ya. Oke, dari tim katalisator akan menebarkan roketnya dengan waktu 3, 2, 1. Kita akan melihat dari penerbangan tim katalisator yang pertama. 3, 2, 1. Oke, tim katalisator akan kita akan melakukan percobaan sekali lagi karena roket mendarat langsung di bawah tanah. Harus melambung, harus parabola. Oke, karena peluncuran pertama tidak dihitung, maka kita akan berikan pengulangan sekali lagi. Jadi tim katalisator masih mendapatkan 2 kali kesempatan. Karena penerbangan harus dilakukan secara parabola atau melambung, dan skor yang dihitung adalah skor dari titik di mana roket itu terjatuh. Terima kasih. Kepada tim katalisator, jika sudah siap, bisa memberikan kode kepada MC.
Oke, tim katalisator bisa memompa terlebih dahulu sebelum saya hitung. Tiga, dua, satu. Iya nyangkut. Beneran sampai nyangkut. Kayak mau ke bulan dia. Mana tepuk tangannya buat tim katalisator? Mari kita beri apresiasi untuk tim katalisator. Ya itu ya. Kalau sasarannya itu lebih jauh itu nggak mungkin lebih jauh harus jauh. Yang beli kita tuh ya. Apakah tim katalisator ada raket pengganti? Ada raket cadangan? Oke, kita masih ada 1 kali kesempatan untuk peluncuran lagi buat tim katalisator. Jadi untuk tim katalisator bisa segera bersiap-siap. Sasaran tapi lebih jauh dari sasaran. Langsung sana tuh bisa sampai ke sana ya jauh gitu. Pada tim katalisator, jika sudah bersiap, bisa segera memberikan kode kepada MC. Oke, waktu masih terus berjalan untuk tim katalisator. Waktu tersisa 30 detik. Jadi harus bersiap-siap untuk tim katalisator. Juga membacakan rules-rulesnya ya, atau peraturannya. Pertama, peserta perlombaan roket air akan diberikan 2 kali kesempatan untuk meluncurkan roket. Kemon, di sini kita lagi lihat dari kelima peserta nih, dari 20 penyisihan kan udah kan ya, udah persiapan ya. Benar. Kamu sendiri Pertama kali dia dengan jarak yang 25 meter bisa nggak roket dari tim pendukung meluncur di tempat sasaran? Kan kita ada bulutan itu kan. Jujur, kalau menurut saya sih kayak sebuah 25 meter loh. 25 ya? Iya. Iya, makanya itu. Silakan, jadi gimana pun caranya buat teman-teman semua ini ya. Gimana caranya kalian harus cari teknik dengan timnya masing-masing agar roket kalian ini bisa meluncur tepat di sasaran yang sudah kita sediakan. Buat teman-teman yang lain yang tidak, buat teman-teman yang ingin menonton, buat teman-teman yang ingin menonton,
teman-teman yang ingin menonton perlombaan roket air bisa masuk ke dalam lapangan, tapi syaratnya harus di samping-samping lapangan agar tidak mengganggu perlombaan berlangsung. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menonton perlombaan roket air diperbolehkan untuk masuk ke lapangan, tetapi hanya diperbolehkan menonton di pinggir lapangan karena agar tidak mengganggu perlombaan yang sedang berlangsung. Kemudian untuk panitia dari pengurus Komunitas Jakarta dan dari panitia perlombaan roket air ini ada yang bisa membantu teman-teman perlombaannya agar menjaga di titik sana. Untuk panitia dari perlombaan roket air mungkin ada beberapa orang yang bisa menjaga di titik sana di sebelah kanan kami. Oke teman-teman semua ya, saat ini berada di lapangan peserta dari lomba roket air, kita akan memulai perlombaannya sekarang, dan dari pihak panitia akan memberikan 2 kali kesempatan sesuai dengan yang dibicarakan saat technical meeting kemarin. Kita akan memberikan 2 kali kesempatan kalian untuk menerbangkan roketnya masing-masing. Oke, untuk kali-kali peserta roket air, di sini saya absen dulu ya. Dari tim katalisator hadir, dari tim Tritus Virtus, dari tim Borgates 2, dari tim Studa Vanguard, dan satu lagi di Gopel Zoom.
Terus tadi yang apa? Saya apa sih? Arus global, yang dimana arus global ini yang biasa kita gunakan itu internet dapat mempengaruhi suhu rata-rata di bumi. Oke, artikel ini mulai terbukti pada 1976, yang dimana kenaikan suhu rata-rata tersebut mulai mengalami kenaikan yang disadari oleh Wall Street Broker. Oke, next. Mohon maaf sebenarnya ini kurang kelihatan fullnya, mungkin bisa dilihat dari saat ini sendiri. Kita waktu 5 menit sebentar. Bentar ya teman-teman. Ya, di sini ada penyebabnya dari global warming yang akan dijelaskan oleh teman kita. Nah, oke, aku ambil alih ya dari sini. Jadi ya seperti yang tadi dipaparkan oleh kakak-kakak atau mas-mas dari SMA, maaf, 6 Tangerang itu biasa ya. Jadi ya penyebab pemanasan global yang paling umum itu ya memang dari emisi atau gas rumah kaca yang itu disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia kayak penggunaan lahan, terus penggunaan kendaraan, ya dan sebagainya, dan industri juga. Nah, setiap gas atau emisi rumah kaca itu punya sifat kimia dan fisik yang berbeda-beda. Nah, itu juga berpengaruh pada seberapa pengaruhnya mereka terhadap peristiwa dari global warming ini. Jadi kita mulai bahas emisi rumah kaca yang ya zat-zat emisi rumah kaca yang menyebabkan global warming ini ya. Yang pertama itu ada karbon dioksida atau CO2. Nah, sumber utama dari CO2 ini ada dari pembakaran hutan, terus juga ada dari gas atau polusi dari kendaraan yang sering kita pakai dan sebagainya. Terus juga fakta ilmiahnya itu konsentrasi CO2 yang di atmosfer itu meningkat dari negatif 280 ppm sebelum praindustri atau praindustri menjadi lebih dari 420. Bayangin aja, itu angka yang dari negatif menjadi angka positif. Dimana apalagi itu tuh perbandingannya tuh lebih dari lebih dari 100 kan, 200 mungkin 100. Nah, terus efeknya juga CO2 itu menyumbang sekitar 76% dari total emisi gas rumah kaca yang ada di dunia ini. Itu ya seperti yang tadi dipaparkan oleh mas-mas dari SMA 6 Tangerang. Lalu yang kedua ini ada gas metana atau CH4. Nah, sumber utama dari gas metana ini ada dari pertanian, seperti peternakan sampai di sawah, tempat pembuangan sampah, dan juga kebocoran dari pengeboran gas. Terus buat fakta ilmiah dari gas metana ini, itu CH4 memiliki global warming potential itu 25 sampai 30 kali lebih besar dari CO2 dalam jangka sedikit waktu, paling sedikit seperti 100 tahun. Itu berdasarkan fakta ilmiah. Cuman ya kita prediksi yang bisa kita lakukan sekarang ya kita bisa mulai menerapkan atau mencari solusi agar hal itu tuh tidak terjadi. Lalu yang ketiga itu ada nitrogen oksida atau NO2. Sumber utamanya itu dari penggunaan pupuk nitrogen dan penggunaan pupuk nitrogen di pertanian, pembakaran biomasa, dan juga proses dari industri. Fakta ilmiahnya, N2O memiliki global warming potential sekitar 298 kali dari CO2. Cuman saya tidak menemukan itu dalam jangka waktu berapa lama, karena ya tidak menemukan aja sih, kurang riset mungkin. Lalu yang terakhir itu ada dari gas industri seperti CFC, AFC, PFC, dan juga SF6. Nah, sumber utamanya ini, gas-gas ini itu dari produk-produk yang kita biasanya produk-produk industri yang bisa dipakai, kayak lemari es, AC, terus ada isolasi, dan juga semikonduktor. Itu tuh barang-barang yang banyak atau ya banyak sih
dipakai secara berlebihan di industri. Ya memang itu terbukti berguna sih buat industri mereka, karena memang ya itu lumayan dari segi pembiayaan murah dan juga dari penggunaan juga gampang. Tetapi untuk dampak bagi bumi kita itu sangat-sangat buruk, karena itu tuh seperti yang kita lihat dari efek ini, global warming potential dari gas-gas ini itu bisa sampai ribuan hingga puluhan ribu kali lipat dibandingkan gas karbon dioksida. Ya, dalam jangka waktunya juga saya kurang tahu karena kurang riset. Ya, saya ada sih. Selanjutnya adalah dampak pemanasan global. Sebenarnya dampak pemanasan global ini ada banyak sekali ya. Namun yang kita akan bahas itu yang saja seperti kenaikan suhu global yang terjadi karena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang menyebabkan lebih banyak panas terperangkap di atmosfer, dan dampaknya adalah gelombang panas ekstrim atau heat wave lebih sering dan lebih intens. Selanjutnya adalah pencairan es kutub yang diikat yang terjadi karena suhu global yang meningkat menyebabkan es di Arktik dan Antartika dan gletser pegunungan mencair lebih cepat dari yang terbentuk. Yang berdampak itu terjadinya naiknya permukaan air laut. Terus juga ada cuaca ekstrim yang lebih sering dan intens yang terjadi karena perubahan suhu dan kelembapan atmosfer mengganggu pola sirkulasi udara dan tekanan, yang berdampak terjadinya banjir bandang, longsor, badai, siklon, dan kekeringan. Yang terakhir ada kerugian ekonomi yang terjadi karena kerusakan infrastruktur, kehilangan produksi pertanian, dan bencana alam yang menyebabkan beban ekonomi besar yang berdampak di biaya penanggulangan bencana meningkat dan penurunan produktivitas. Baik, di sini kita masuk ke solusi. Di sini kami terdapat 4 solusi. Ya, solusi yang pertama yaitu beralih ke energi terbarukan. Nah, cara ini mungkin salah satu cara yang paling bisa kita lakukan, karena sebenarnya Indonesia ini banyak sekali atau ragam keberagaman yang sumber daya alam yang sangat banyak, sehingga sebenarnya kita seharusnya bisa memanfaatkan sumber daya alam itu atau sesuatu yang seharusnya Indonesia bisa manfaatkan untuk mengurangi dari efek global warming ini. Yaitu yang kedua yaitu meningkatkan konservasi dan pelestarian lingkungan. Sebenarnya untuk mengurangi global warming ini kita bisa lakukan dari hal-hal kecil. Misalkan kita menanam pohon atau kita menggunakan transportasi umum, sehingga dari hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar bagi bumi kita ini. Yang ketiga kita masuk ke pendidikan masyarakat. Untuk pendidikan masyarakat ini, sebetulnya perlu juga, karena apa yang telah disampaikan teman kita sebelumnya, bahwa ada beberapa orang yang belum percaya akan terjadinya atau efek dari global warming ini, sehingga mereka belum terlalu yakin atas apa yang terjadi di sekitar kita begitu. Jadi kita harus memberitahu kepada mereka yang belum mengerti tentang global warming ini. Jadi ini juga salah satu menjadi poin penting, karena semua orang harus tahu, gitu, harus tahu dulu, oke? Supaya nantinya ya intinya mereka harus harus tahu dan ada tindakan untuk selanjutnya gitu. Dan yang terakhir yaitu daur ulang dan efisiensi energi. Nah, ini juga bisa karena untuk mengurangi emisi atau suhu rata-rata, kita harus mengurangi yang namanya suhu itu. Yang suhu itu naik gara-gara akibat penumpukan yang sinar tadi ya, yang sinar matahari yang seharusnya dipantulkan lagi ke luar angkasa itu jadi terjebak di sekitar di
permukaan bumi yang menyebabkan suhu rata-rata naik. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor tadi. Nah hal itu hal itu disebabkan oleh beberapa misalkan gas karbon dioksida, ya kan, dan gas metana yang dihasilkan oleh dari olahan pabrik itu ya, hasil olahan pabrik seperti itu. Nah, hal itu bisa kita pikirkan atau kita olah energi yang telah dihasilkan itu untuk menjadi energi terbarukan, energi yang bisa kita gunakan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparan presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, boleh silakan. Aku Aki dari SMA 6. Jadi kan dari tadi kita ngomongin tentang kenaikan suhu rata-rata bumi ya. Nah, emang sebenarnya suhu rata-rata normal bumi itu berapa sih? Oke, aku izin jawab ya. Tadi pertanyaan dari Haki dari SMA 6 Tangerang ya. Jadi ini menurut kurang tahu sebenarnya dari mana, tapi suhu rata-rata permukaan bumi itu awalnya itu cuma mencapai 15 derajat Celcius. Gila banget ya, sekarang dengan AC. Nah, ada sumbernya. Ini menurut NASA. Nah, terus suhu normal dong nggak? Apakah sudah menjawab? Sudah sih. Mau tanya lagi nih teman-teman? Oke, diskusi mantap. Oke. Jadi sebenarnya ada saya yang belum tadi dibahas itu, tapi boleh deh kalian kasih kan kita manusia biasa yang nabi gitu. Jadi kita nggak bisa ubah gitu kan peraturan pemerintah gitu, habis itu ganti apa. Tapi jadi apa sih yang kita bisa lakuin gitu buat kayak kan kita udah ada masalah gini nih, kita apa sih yang kita bisa bantu gitu biar masalah itu nggak terlalu gede gitu kan gunanya kayak pemaparan kayak gini kan tadi ya edukasi buat masyarakat kayak gitu biar mereka itu bisa tahu, tapi nggak tahu doang, nggak cuma tahu tapi bisa beraksi gitu kan. Nah, kira-kira menurut kalian kita yang bisa lakuin sekarang itu ya? Oke, sebelum kita mulai kita harus tahu dulu apa itu global warming. Global warming itu ialah kenaikan rata-rata suhu permukaan di permukaan laut, di permukaan daratan, lautan dan atmosfer. Sama seperti yang dikatakan oleh teman kita sebelumnya, yaitu global warming ini seharusnya suhu atau apa ya? Sinar yang seharusnya dipantulkan ke luar angkasa itu terjebak di dalam atmosfer atau di dalam bumi, sehingga suhu rata-rata di bumi itu meningkat. Nah, sebelum kita lanjut, kalian udah tahu belum sih yang memaparkan atau yang mempopulerkan global warming ini? Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat ya mengenai global warming ini. Global warming ini dipopulerkan oleh Wells Smith Broker. Nah, saya tidak tahu gimana cara penyebutannya. Intinya beliau merilis artikel yang berjudul apa ya? Pokoknya tentang ada istilah global warming ya. Nah, di situ beliau mulai mempopulerkannya kepada Parlemen Amerika pada tahun 1975 yang dimana beliau mengatakan bahwa bagi para tim di babak kedua penyisihan bisa mengangkat jari jika dipanggil ke arah MC. Kepada tim Sega Warrior Legion 1.
Oke, kepada tim New Donor. Oke, kepada tim Bukarone. Kepada tim Dujut B. Kepada tim Science Group. Saya ulangi kepada tim Science Group jika dipanggil. Oh, oke. Oke, kepada para masing-masing tim, kami berikan waktu 2 menit untuk melakukan percobaan sekali peluncuran. Dan kami sarankan untuk peluncuran supaya bisa parabol atau melambung. Terima kasih. Nggak ada airnya. Sini. Oke. Kita lihat masih memasang. Oke, apakah sudah terpasang roket di sana? Oke, siap. Sudah, oke, langsung dipompa kita lihat. Ini dia. New Runner. Kita lihat ini dia. Roket masih dipegang, terus dipompa dan lumayan, boleh. Ditunggu sebentar untuk peluncuran kedua karena panitia akan melakukan pengukuran terlebih dahulu. Cek. Sekali lagi saya panggil untuk Kak Fajar dan Revandi Akmal selaku divisi roket air. Dimohon untuk segera berkumpul ke sumber suara. Oke, bisa dimulai peluncuran keduanya oleh tim New Runner. Ya, launcher terus dipompa. Beri tepuk tangan untuk tim New Runner. Untuk tim selanjutnya dimohon untuk tunggu terlebih dahulu karena panitia akan melakukan pengukuran.
Untuk tim kedua, tim Science Group bisa melakukan peluncuran pertamanya. Oke, 1, 2, 3. Beri tepuk tangan buat tim Science Group. Oke, bisa dilanjut untuk peluncuran kedua tim Science Group. Ya, bisa dimulai dalam 3, 2, 1. Beri apresiasi buat tim Science Group. Untuk tim Pukarwan bisa melakukan persiapannya terlebih dahulu. Untuk tim Pukarwan, apakah sudah siap? Oke, bisa melakukan peluncurannya dalam 3, 2, 1. Cek, pompa, cus. Beri tepuk tangan buat tim Pukarwan. Ya, untuk tim Pukarwan diberi kesempatan sekali lagi untuk melakukan peluncuran.
masih ada sedikit kendala di sini. Ya, sayapnya terbang ya teman-teman. Wow. Beri tepuk tangan buat tim Pukarwan. Untuk tim Dutalis bisa bersiap-siap melakukan peluncuran pertama. Segera bersiap-siap melakukan peluncuran pertama. Enggak ngalangin. Kayaknya. Untuk tim Factorio bisa segera bersiap-siap. Sudah siap? Bisa dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, pompa terus. Wow, jauh sekali. Wow, beri tangan untuk tim Factorio. Bagi tim Factorio masih ada kesempatan satu peluncuran lagi. Dan untuk tim 25 bisa bersiap-siap setelah ini. Untuk tim Factorio, jika sudah siap dan memberikan kode. Bisa dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Mari kita lihat bersama-sama peluncuran dari tim Factorio. Ya, ini dia Factorio. Ya, jauh. Wow, berikan tepuk tangan untuk tim Factorio. Dan bagi tim Factorio, bagi tim 25 bisa segera bersiap-siap untuk melakukan peluncuran pertama. Kembali saya infokan untuk yang kehilangan kunci motor Honda dengan gantungan kunci mobil berwarna merah bisa segera menuju ke lapangan bersuara. Bagi tim 25, jika sudah siap bisa segera memberikan kode kepada panitia. Apakah sudah siap? Bisa dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kita lihat bersama-sama peluncuran dari tim 25. Ya, ini dia kelompok 25. Wow, sangat dekat ke target sekarang. Bagi tim 25 masih ada satu peluncuran lagi. Untuk tim 25 bisa segera melakukan peluncuran keduanya karena masih ada satu kelompok lagi yang belum melakukan peluncuran. Waktu terus berjalan bagi tim 25. Jika sudah siap bisa segera memberikan kode kepada panitia. Untuk tim terakhir Sega Warrior Legend 2 bisa segera melakukan peluncuran pertama kepada bisa dimulai dengan 3, 2, 1. Ini dia peluncuran kedua dari kelompok 25. Beri apresiasinya buat tim 25. Oke, kita lanjut ke kelompok Sega Warrior Legend 2. Kelompok terakhir di babak
pada kelompok Sega Warrior. Sudah siap? Nah, dimulai dalam 3, 2, 1. Beri tepuk tangannya buat tim Sega Warrior Legend 2. Untuk tim Sega Warrior Legend 2 bisa segera melakukan peluncuran terakhir. Peluncuran oleh tim Sega Warrior Legion 2. Jika sudah siap, bisa memberikan kode kepada panitia. Apakah sudah siap? Bisa dimulai dalam 3, 2, 1. Mari kita lihat bersama-sama peluncuran kedua dari kelompok Sega Warrior Legion 2. Ini dia, berikan tepuk tangannya untuk kelompok Sega Warrior Legion 2 sekaligus menyelesaikan babak penyisihan dari roket air hari ini. Setelah ini kita akan ada break time. Bagi peserta atau teman-teman yang ingin jajan bisa segera ke stand Market Day di lorong. Apakah sudah siap? Sudah boleh mulai program pengompaan. Powerpuff, apakah sudah siap? 1, 2, 3. Gue cewek, gue gak bisa cowok. Beri tepuk tangannya buat kita. Powerpuff dipersilakan untuk melakukan percobaan keduanya. Dan untuk tim Factorio bisa segera bersiap-siap. Untuk yang merasa kehilangan